Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan belajar hemat dari orang Jerman. Jika kamu ingin hidup hemat, ini ada tips keuangan dari orang Jerman yang patut ditiru. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu setiap dengar negara Jerman? Kebanyakan dari kita pasti akan menjawab negara maju dengan teknologi yang canggih dan akses pendidikannya yang sangat baik untuk belajar dari negara manapun. Tapi mungkin kamu tidak tahu kalau Jerman juga termasuk salah satu negara yang paling hemat. Warga Jerman memang terkenal sangat hemat. Berdasarkan informasi yang diberitakan media Jerman, setiap warga Jerman rata-rata menabung 10% dari penghasilannya. Pemerintah setempat juga diberitakan menganjurkan para warganya untuk berbelanja agar indeks ekonomi negara tersebut meningkat. Hal tersebut difaktori akibat bank-bank di Jerman yang merasa kesal karena warga sana memiliki begitu banyak deposito di dalam tabungan mereka. Usut punya usut, perilaku hemat masyarakat Jerman sudah tertanam dari lama. Robert Muscala, seorang seniman, membenarkan pernyataan tersebut. Melalui pamerannya, ia mengungkap sejarah menabung di Jerman telah dimulai dari awal abad ke-19. Terus bagaimana caranya mempraktikkan hidup hemat ala orang Jerman? Mari kita rangkum kebiasaan yang bisa kamu aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari pemakaian kartu kredit. Di zaman sekarang, kita sudah beralih ke cashless society yang biasanya menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Tapi 80% transaksi di Jerman masih dilakukan secara cash. Karena kebanyakan orang Jerman justru lebih suka membayar sesuatu dengan tunai ketimbang kredit. Malah kebanyakan toko di sana tidak menyediakan sistem pembayaran pakai kartu. Ini benar-benar mengejutkan. Padahal kan lebih praktis pakai kartu. Tapi orang Jerman anti sekali berbagi data ke orang lain. Buat mereka, keamanan dan privasi data jauh lebih penting dibanding dengan kemudahan yang ditawarkan dari penggunaan kartu atau sistem cashless. Dikatakan bahwa kebanyakan dari warga Jerman mengakui kalau membayar dengan cash, maka mereka lebih mampu mengontrol keuangan. Menurut saya sih memang betul. Dengan membayar tunai, kamu bisa tahu berapa banyak pengeluaran kamu. Sedangkan dengan kartu, kamu merasa masih punya banyak uang, padahal uangmu semakin berkurang dan utangmu justru bertambah. Belum lagi ada bunganya. Kedua, mengurangi belanja online. Di Jerman, pertumbuhan e-commerce tidak segencar seperti di negara-negara lain. Oleh karenanya, budaya belanja online pun tidak semasif layaknya Indonesia. Bahkan dibandingkan Inggris, Jerman justru punya presentasi transaksi belanja online yang lebih rendah. Cara orang Jerman dengan mengurangi belanja online ini bisa kamu aplikasikan agar kantong lebih hemat. Tidak bisa dipungkiri, belanja online adalah salah satu faktor yang membuat kantong kita bocor karena penawaran yang sangat menarik. Mungkin nominal belanjanya sedikit, tapi karena sering sekali membeli setiap ada promo dan diskon. Mari kita kontrol diri masing-masing untuk membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan karena tren semata. Ketiga, menjadikan menabung sebagai kebiasaan. Seperti yang sudah disinggung di awal, masyarakat Jerman mulai menabung sejak awal abad ke-19. Pemerintah negara tersebut mendoktrin masyarakatnya soal betapa pentingnya menabung. Selain untuk mempersiapkan masa depan, menabung dinilai sebagai wujud patriotisme masyarakat untuk berkontribusi kepada negara yang saat itu membutuhkan biaya perang. Baru setelah Perang Dunia usai, bank-bank di Jerman mengganti slogan mereka dan menjelaskan bahwa kegiatan menabung adalah gaya hidup, bukan kewajiban patriotik. Akibat dari doktrin tersebut, masyarakat Jerman mulai terbiasa untuk menabung dalam keadaan apapun. Fenomena di Jerman ini membuktikan bahwa perlu proses yang membutuhkan waktu untuk menjadikan menabung sebagai sebuah kebiasaan. Di Jerman sendiri, pemerintah harus mendoktrin terlebih dahulu dengan membawa embel-embel patriotisme agar masyarakatnya gemar menabung.
Namun kebiasaan ini justru telah menjadi aktivitas turun-menurun sampai saat ini. Keempat, investasi properti. Meskipun gemar menabung, orang Jerman justru sangat konservatif dalam urusan investasi. Mereka lebih suka berinvestasi di properti dibandingkan pasar modal. Bagi mereka, investasi di properti cenderung lebih aman dibandingkan di pasar modal yang terkesan gambling alias untung-untungan. Menurut saya tidak ada salahnya buat investasi di pasar modal, tapi bagi kamu yang masih pemula dan belum punya ilmu serta analisis yang mumpuni terkait investasi di pasar modal, mungkin investasi di properti akan menjadi opsi yang lebih aman. Boleh juga untuk melakukan diversifikasi investasi, misalnya dengan menyisihkan 30% untuk KPR dan 10% untuk ditanamkan di pasar modal. Kelima, menjamu tamu sesuai kapasitas. Di Indonesia, tamu selalu dijamu bagaikan raja. Bahkan tidak jarang melihat sang tuan rumah sampai rela mengeluarkan banyak uang untuk membelikan ini itu demi menjamu si tamu. Di Jerman, justru ada adab bertamu sendiri yang cukup unik. Mereka yang datang bertamu wajib membawakan sesuatu. Jadi tidak ada istilah datang bertamu ke rumah orang dengan tangan kosong. Semisal kamu lagi bertamu di rumah orang Jerman, jangan sekali-sekali menjawab, tidak usah repot-repot pas ditawarin minum. Kalau kamu bilang begitu, pasti tidak akan disuguhi apa-apa. Meski kamu seharian bertamu di sana, kamu tidak akan dikasih minum setetes pun, kecuali kamu minta sendiri. Mungkin kamu pikir orang Jerman pelit. Sebenarnya mereka bukan pelit, tetapi mereka punya prinsip untuk menghemat dompet bagi diri sendiri. Tips ini bisa dipraktekkan, tetapi jangan sampai kamu menjadi pelit. Setidaknya kamu tahu kemampuan dompetmu saat ingin menjamu atau mentraktir orang lain. Kalau terlalu royal, malah akan membuat kamu sengsara nantinya. Itulah tips keuangan ala orang Jerman. Kali ini kita akan membahas tentang 7 tips minimalis ala orang Jepang. Less is more, filosofi yang berasal dari ajaran Zen ini sedang menjadi tren. Bagaimana tidak? Filosofi yang menjatuhkan seni hidup minimalis atau sederhana ini mengajarkan banyak hal. Seperti yang tertuang dalam buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, karya Fumio Sasaki. Lewat buku yang menginspirasi, sang penulis Fumio Sasaki berbagi pengalaman hidup minimalisnya. Di buku tersebut, ia menampilkan foto huniannya lengkap dengan tips cara mengurangi barang yang ada, mulai dari foto kamar tidurnya, meja kerja, lemari sampai kamar mandi. Tentunya akan langsung terasa manfaatnya seusai kita membaca kisah Fumio Sasaki di buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Misalkan kita jadi tersadar bahwa selama ini kita terjebak dalam pola hidup konsumtif. Ketika kita memilih untuk menjalani gaya hidup minimalis ala orang Jepang, tentunya kita akan kembali memikirkan tentang pengeluaran seperlunya. Menarik bukan? Meski terdengar menggiurkan, untuk memulai pola hidup minimalis ala orang Jepang ini bukan perkara mudah, karena harus membiasakan hal-hal baru. Yang paling sulit yaitu kepuasan hidup hanya dengan barang yang benar-benar dibutuhkan. Dilansir dari Gramedia Digital, ada tips untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis ala orang Jepang. Ini diambil dari berbagai sumber. Berikut 7 tips hidup minimalis ala orang Jepang. Yang pertama, tanya kembali pada diri sendiri apa yang terpenting. Prioritas akan membuka mata kita untuk memisahkan mana benda-benda yang diperlukan, mana yang tidak. Di kehidupan sehari-hari, buat daftar barang-barang penting itu dan mulai pisahkan. Sisanya, kamu bisa menyumbangkannya atau menjualnya kembali. Ini berlaku untuk semua yang ada dalam rumah, mulai dari furnitur, peralatan dapur, hingga isi lemari. Kedua, yakin dengan serba minimalis. Memulai gaya hidup minimalis ala orang Jepang harus penuh keyakinan dan kesadaran. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang ingin lebih sederhana di segala hal, termasuk saat harus memperbaiki barang-barang atau harus memperbaiki hal-hal di sekitar dengan tangan sendiri. Selain itu juga, membiasakan diri memakai barang yang bisa didaur ulang untuk meminimalisir pembelian barang baru atau pengeluaran untuk memperbaiki benda. Ketiga, membiasakan diri dengan pola baru. Saat mulai mengurangi barang-barang, tempat tinggal akan otomatis terasa lebih lapang. Satu sisi ini akan memberikan kesan lega dan juga enteng. Pasalnya, penghuni tidak perlu susah payah saat beres-beres atau membersihkan rumah.
Tapi di sisi lain, pastinya akan ada rasa tak biasa. Belum lagi jika ada tamu berkunjung dan menganggap pola hidup minimalis itu salah satu hal yang belum lumrah. Keempat, pengeluaran hanya untuk yang terbaik. Menjaga semua tetap minimalis pasti akan terpengaruh pada pola pengeluaran. Kamu harus benar-benar selektif dalam membeli barang ataupun bahan makanan. Kadang orang tergiur dengan diskon. Harga murah langsung dibeli, padahal jika dipikir lagi, barang tersebut tidak terlalu penting. Yang seperti ini harus dihindari. Benar-benar pergunakan uang untuk barang yang dibutuhkan. Kelima, tak cuma soal benda, makanan juga masuk hitungan. Mengurangi makan di luar dan belanja masak di rumah tak ada salahnya. Tips untuk pemula, belajar untuk membuat makanan simple, yang sekali konsumsi langsung habis. Mulai juga belajar mengenali sayur-sayuran yang baik, untuk kesehatan yang bisa diolah dengan mudah. Belajar juga untuk mengetahui harga-harga di pasar. Dijamin kamu akan belajar banyak hal baru. Keenam, minimalis juga berpengaruh pada gayamu. Seperti yang ada di poin pertama, bahwa menjadi minimalis tentu akan melibatkan semua aspek di kehidupan, termasuk jumlah baju. Seperti halnya Fumio Sasaki yang hanya memiliki 3 potong kemeja, mungkin kamu juga perlu memilih mana pakaian yang betul-betul dibutuhkan. Merasa kesulitan untuk yang satu ini? Tandanya kamu perlu buka-buka lagi referensi gaya agar tetap terlihat menarik meski dalam balutan pakaian serba minimalis. Ketujuh, buka tabungan untuk menyisihkan pendapatan. Ini adalah salah satu goal impian saat menjalani hidup minimalis ala orang Jepang. Karena otomatis pengeluaran berkurang drastis, membuat penghasilan kamu masih tersimpan dengan baik. Agar uang tersebut menjadi hal yang bermanfaat, mulailah buka rekening untuk menabung. Kenapa harus buat rekening baru? Karena nantinya uang tabungan ini bisa kalian sisihkan untuk membeli sesuatu yang bisa menjadi investasi jangka panjang. Bisa dipisahkan untuk uang yang sudah dialokasikan untuk berlibur atau untuk kegiatan refreshing lainnya. Menarik bukan menjalani hidup minimalis ala orang Jepang? Atau kamu masih ragu dengan banyak hal positif yang dirasakan? Ada baiknya kamu membaca buku Fumio Sasaki terlebih dahulu. Di buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, ini terdapat berbagai metode dan teknik untuk mengurangi barang. Di mana salah satu yang masih banyak dilakukan orang Jepang adalah tidur menggunakan futon, kasur tradisional yang dipercaya membuat semua lebih minimalis dan juga bagian dari melestarikan budaya. Perubahan yang dialami dalam proses mengurangi barang pun juga dibahas secara aspek psikologis, serta apa saja hal positif dan rasa bahagia yang dirasakan. Penasaran dengan isi bukunya? Silakan dibeli di toko buku terdekat seperti di Gramedia. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.